Dengan jasa Gesan Ulun itulah bisa tentara Mataram berjaga di sini dari 1550 sampai 1623. Baca Oud Batavia dari Dehan. Oud Batavia itu. Dehan dibaca kitabnya, ya kan. Jangan dengerin dongeng mulu. Nah, mestinya bukunya ada di sini nih, Kang nih. Kalau kita bisa sini kasih tahu. Ya, bukunya ada di meja sini tuh Oud Batavia tuh. Ada bukunya. Iya kan. Jadi biar mereka paham. Iya, gitu di situ jelas. Iya. Ceban, cerita Babe Ridwan. Sultan Agung menyerang Batavia 1628 dan 1629. Mondoknya di Kampung Jawa. Disebut Kampung Jawa karena setelah Sultan Agung tentaranya pergi dari situ. Dari situ baru disebut Kampung Jawa. Pulau Untung jadi Untung Jawa. Karena pusat pendaratan dia di situ. Sampai katanya juga ini kan kalau kita pikir-pikir juga ngelihat sejarah itu kan kadang-kadang kita telisik ya, pasukan-pasukan Mataram itu dia ke satu tempat dulu, dia nyawah dulu buat perbekalan, kemudian itu lama kan kayak begitu gitu ya. Terlalu itu dongeng, versi gitu. Dongeng. Jadi mesti jelas dulu kenapa Sultan Agung berperang. Dalam buku sejarah kan sebab-sebab perang kagak ada. Skor kalau ibarat main bola kagak ada sampai kalah sampai menang. Kagak ada. Satu perang Sultan Agung sebabnya nggak ada. Sebabnya adalah tentara Sultan Agung yang jaga di Majakatera di Sunda Kalapa 1623 digebah sama Belanda. Jadi kesal, marah dia. Tetapi kan perang mesti pakai persiapan. Iya kan? Lantas mereka pulang ke Jawa, ini pasukan. Lantas Sultan Agung mencari dana, mencari siasat perang dengan mendatangkan gajah. Lalu siapa namanya Rasulullah, zona ekonomi Semarang membiayai. Zona ekonomi Semarang. Jadi gajahnya banyak, puluhan. Jadi mereka naik kapal ya? Naik kapal. Oh. Bukan dia jalan kaki sampai di Karawang dia macul. Nanam sawah katanya. Nanam sawah, benar. Ame orang begini, saya bantah, bukannya macul dia jualan kue semprong. Gitu. Ya kan bakal perbekalan. Kue semprong. Nggak ada dia perbekalannya cukup. Jadi ikut kue semprong juga zaman kita Perbekalannya cukup dan naik kapal dia turun di Untung Jawa. Belanda nyerang Kaleng. Padahal Untung Jawa itu sebelumnya belum nama Untung aja. Untung aja. Pulau Untung. Lantas dia diserang lebih dulu sama Belanda. Bukan pulau kapal, Cang, bukan ya? Pulau kapal kan Ondros. Dia diserang lebih dulu tapi Belanda kalah. Kemudian pada tahun baru 1 Januari, dulu orang Belanda kata Januari 1629 Belanda pesta. Tiap tahun baru dia pesta Mafro, Meses, dandanannya luar biasa. Gila ya benar. Pada kumpul, pakai tambur, pakai segala macam pada dansa. Diserang pasukan gajah. Sultan Agung punya. Nah nih cewek-cewek Belanda heran dia baru lihat binatang kayak begitu. Jadi anak-anak Betawi
yang pada nonton, dia nyanyiin. Adu dengkul lewa, adu dengkul lewa, adu dengkul lewa, dia nyanyiin. Karena tuh gaya kan nyerangnya pakai dengkul. Didengkul-dengkulin orang-orang. Begitu. Jadi perang itu ada 4. Ini kita mau berakhir nih ya. Jangan ente nanya lagi. 4 perangnya ada 3 episode. Ya. Episode pertama di Pulau Untung Jawa, episode kedua serangan Gaje, itu adalah di depan stasiun Beos sekarang, SKA Kota. Betul. Yang ketiga ini yang paling ngeri, di belakang Museum Bahari. Itu namanya kan Jalan Pakir. Kalau itu keluar tol, akses dari Pluit, situ. Dapat sudah kelapa. Itu orang Belanda, seladu Belanda tidur di situ, dibakar itu sampai Sultan Agung sekarang. Itu kalau pergi ke sana tanah bekas pembakaran masih ada, geseng-gesengnya masih ada. Terus tanah bergelombang, mayatnya ditimbun. Jadi Sultan Agung menang. Jadi jangan buku sejarah katanya kagak jelas yang menang yang kalah siapa. Ya kan? Jadi kenapa Sultan Agung nggak menguasai Jakarta? Pertama Jakarta kan tanah air dia juga, dan dia pernah di sini bertugas, ya kan? Yang kedua, perang dia hanya memberi pelajaran sama Belanda, jangan salah. Sejak itu Belanda kan takut sama Mataram, sampai dia pecah belah melalui perjanjian Giyanti 1355. Giyanti 1355. Itu jangan salah. Nah ini pelajaran buat kita bahwa kita tuh bukannya bangsa tempe. Benar-benar. Ya kan? Kita bukan bangsa tempe. Tempe diganti sekarang, Be. Apa ini? Oncom. Ini saya ngutip Bung Karno. Ya kan? Kalau kita mempelajari sejarah dengan benar, nasionalisme kita pun akan bangkit. Harus betul. Kita harus punya greget ya. Kalau apa namanya tentara Sultan Agung diceritain model buku-buku sejarah bahwa dia macul dulu di Kerawang, ya Allah, Kerawang, Subang, Subang katanya sampai masuk ke Bekasi gini baru nyerang. Nyerangnya dari selatan lagi kan katanya. Dari Pelampung apa itu? Dan saya begitu pelajari ya benar-benar perang demi perang yang terjadi di Indonesia, bukan saja di Jawa, di Indonesia. Juga hormati kami adalah suatu wilayah yang memiliki power system. Power system jangan Anda anggap kerajaan saja. Kuasa adat itu power system. Zona ekonomi juga power system. Di Jakarta ada zona ekonomi dan ada power system. Kita nggak ada kerajaan. Nggak ada kerajaan. Lampung nggak ada kerajaan, Semarang nggak ada kerajaan. Kita nggak ada. Itu jangan salah ya kan, jangan apa-apa kerajaan. Kalau kerajaan ya sudahlah, kita nggak ngomongin lagi ya. Nanti kita nyakitin hati orang kan kagak boleh. Juga ya. Nggak boleh. Kita membuktikan sejarah kita menyinggung bukan orang, kita mencoba orang mengerti tentang Jakarta. Harusnya gitu. Harus dia paham Jakarta itu apa. Ceban, cerita Babe Ridwan.